Bantuan PKH cair bulan Oktober? Apakah dana bantuan dijadwalkan mulai di hari Senin, minggu ketiga Oktober atau tanggal 11 Oktober? Simak penjelasannya baik-baik. Hari dan tanggal pencairan program Keluarga Harapan tahap 4 di bulan Oktober 2021. Sobat Bansos Indonesia, program Keluarga Harapan PKH adalah bantuan bersyarat yang diberikan kepada warga kurang mampu dan memiliki komponen atau kategori tertentu yang dipersyaratkan dalam program Keluarga Harapan, yaitu adanya komponen pendidikan, komponen kesehatan, dan komponen kesejahteraan sosial. Sobat Bansos Indonesia, sebelum kita membahas jadwal pencairan program Keluarga Harapan tahap 4 di bulan Oktober, perlu diketahui bahwa selain syarat yang disebutkan tadi, data anggota keluarga harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS dan yang sesuai dengan kategori penerima program Keluarga Harapan menurut Kementerian Sosial. Pemberian bantuan program Keluarga Harapan tidak sekedar memberikan bantuan, namun ada tujuan sehingga pemerintah mengeluarkan anggaran besar untuk masyarakat, khususnya warga yang kurang beruntung. Adapun tujuan program Keluarga Harapan PKH, yang pertama, meningkatkan taraf hidup melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, mendorong perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat. Yang keempat, mengurangi kemiskinan. Dan yang kelima, inklusi keuangan. Besaran bantuan program Keluarga Harapan per tahun 2021 yang diberikan yakni ibu hamil atau nifas menerima sebesar 3 juta rupiah per tahun. Ya, per tahun. Pendidikan anak SD sederajat menerima sebesar 900.000 per tahun. Pendidikan anak SMP sederajat menerima sebesar 1.500.000 rupiah per tahun. Pendidikan anak SMA sederajat menerima sebesar 2 juta rupiah per tahun. Penyandang disabilitas berat menerima sebesar 2.400.000 rupiah per tahun. Dan lanjut usia menerima sebesar 2.400.000 rupiah per tahun. Di media sosial kembali diramaikan dengan pencairan awal Oktober. Apakah pencairan tahap keempat ataukah pencairan tahap ketiga yang tersisa? Kabar adanya pencairan di awal Oktober kemarin memang betul, namun bukanlah pencairan tahap keempat, melainkan tahap ketiga termin 9, yang kebanyakan diambil dari peserta bantuan pangan non-tunai BPNT yang ditetapkan melalui validasi by system pada Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial. Selanjutnya, bagaimana jadwal tahap keempat? Apakah cair di bulan Oktober ini? Kapan, hari, dan tanggal penyalurannya? Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah di tahun 2021, program Keluarga Harapan PKH terdiri 4 kali pencairan dalam setahun, yakni pada tahap 1 di bulan Januari, tahap kedua bulan April, tahap ketiga bulan Juli, dan jika tidak ada hambatan, maka sesuai jadwal tahap keempat jatuhnya di bulan Oktober. Dan sebagaimana pencairan sebelumnya, bisa jadi terbagi beberapa gelombang atau termin pencairan. Sobat Sosial, mari kita cermati kenapa bantuan program Keluarga Harapan PKH itu lumayan memakan waktu, bahkan bisa saja bertahap dan jadwal pencairannya berbeda-beda di setiap daerah atau bahkan dalam satu daerah yang sama tidak serentak cair ke semua peserta program Keluarga Harapan.
sesuai surat Kementerian Sosial Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin nomor 4050-01-9/2021 kepada Bank Himbara bahwa paling lambat tanggal 10 Oktober besok adalah batas akhir penyaluran bantuan sosial dan BPNT bagi keluarga penerima manfaat yang terhambat bantuannya kemarin. Demikian pula dengan program Keluarga Harapan PKH dengan ditetapkannya SK Termin 9 tahap 3 penetapan keluarga penerima manfaat KPM sesuai surat Kementerian Sosial Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Direktorat Jaminan Sosial Keluarga penggenapan kuota 10 juta penerima dan pencairan program Keluarga Harapan Termin 9 tahap 3 pada awal bulan Oktober. Selanjutnya, pendamping telah mendapatkan instruksi untuk melakukan pengecekan di lapangan agar memastikan kembali bahwa keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan PKH ini tepat orangnya, tepat jumlah, tepat waktu, tepat administrasi. Dan apabila penyaluran bantuan sesuai dan berjalan normal, maka diharapkan pada tanggal 10 Oktober ini semua tuntas tersalurkan. Karena bila penyaluran lancar dan tidak ada kendala berarti di lapangan, semua berhasil disalurkan, maka di hari berikutnya yakni pada hari Senin besok 11 Oktober, Kementerian Sosial akan mulai menyusun daftar nama keluarga penerima manfaat yang akan masuk termin 1 di tahap 4 ini. Yang perlu keluarga penerima manfaat ketahui, tidak mesti Senin program Keluarga Harapan PKH cair, tetapi semua ada proses serta mekanisme aturan yang berlaku. Jadi tetap bersabar dan berdoa saja, semoga semua berjalan lancar agar pada minggu ketiga atau dalam bulan Oktober ini PKH tahap 4 segera dapat disalurkan. Kenapa proses masuknya bantuan ke keluarga penerima manfaat tidak instan? Sobat sosial, tidak perlu panik bila di media sosial maupun kanal YouTube dan media mainstream yang telah memberitakan pencairan tahap 4 bulan Oktober. Kami tegaskan, pemberitaan demikian tidak berdasar dan hanya ingin meningkatkan rating berita maupun viewer. Dan keluarga penerima manfaat tidak perlu terburu-buru mengecek bantuan. Dan sebaiknya menghubungi pendamping sosial yang bertugas di wilayah masing-masing untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Perlu diketahui, tahapan-tahapan proses masuknya bantuan ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera KKS penerima manfaat sebagai berikut. Saat ini, Kementerian Sosial Republik Indonesia sedang mempersiapkan mekanisme penyaluran bantuan program Keluarga Harapan tahap 4 di bulan Oktober ini. Yang perlu keluarga penerima manfaat ketahui berikut mekanisme penyalurannya. Yang pertama, Kementerian Sosial akan membuat SK pengesahan terlebih dahulu kepada nama keluarga penerima manfaat KPM yang sudah valid dan siap secara update data. Yang kedua, kemudian SK tersebut akan dilakukan SPM Surat Perintah Membayar kepada KPPN untuk kembali diproses. Yang ketiga, setelah itu KPPN akan menerbitkan SP2D nama keluarga penerima manfaat yang masuk daftar pencairan. Yang keempat, begitu SP2D selesai, maka pihak KPPN akan meneruskan kepada Bank Himbara. Yang kelima, lalu Bank Himbara akan mempersiapkan proses nama keluarga penerima manfaat KPM dan meneruskan SP2D kepada para pendamping. Yang keenam, kemudian pihak pendamping akan mempunyai daftar nama keluarga penerima manfaat yang masuk data bayar tersebut. Yang ketujuh, setelah semua selesai, keluarga penerima manfaat tinggal menunggu pihak bank memproses pentransferan ke Kartu Keluarga Sejahtera para penerima manfaat. Melihat begitu panjangnya proses penyaluran program Keluarga Harapan PKH, maka keluarga penerima manfaat harus tahu tidak ada satu orang pun, siapapun, dimanapun
yang tahu kapan, jam berapa, tanggal berapa, hari apa, program Keluarga Harapan PKH cair. Semua butuh proses. Tidak perlu bertanya sebuah pertanyaan yang tidak jelas, seperti kapan PKH cair? Dan untuk saat ini belum ada SK penetapan untuk pencairan nama-nama keluarga penerima manfaat dari Kementerian Sosial. Untuk itu, seluruh keluarga penerima manfaat diharapkan untuk tetap bersabar dan abaikan pemberitaan di media sosial mengenai penyaluran tahap 4. Sebab SP2D ada di pendamping, pun keluarga penerima manfaat KPM masih harus menunggu 2-3 hari lagi bank mentransfer saldo ke rekening KKS peserta. Lebih baik menunggu dan sabar kabar dari pendamping masing-masing. Sebab selama nama tidak ada di dalam daftar SP2D, maka selama itu tidak akan ada pencairan ke kartu keluarga sejahtera penerima manfaat. Dan sampai saat ini di meja redaksi kami belum menerima SK penetapan SP2D terkait penyaluran bantuan program Keluarga Harapan tahap 4 di bulan Oktober ini. Sobat Bansos Indonesia, dalam pencairan Oktober ini tetap tenang, tanpa terpengaruh media sosial, baik dari konten YouTube maupun media lainnya, yang memberitakan berita sensasi mengenai jadwal pencairan bulan Oktober untuk tahap keempat. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Saya Amran dan kerabat Info Bansos pamit. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, like ataupun dislike untuk menanggapi berita ini, atau memberi komentar yang santun dan relevan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.